Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Oli Tap-Tapan. Jadi hari ini temanya masih L300 kali ini. Mungkin jenengan ini udah tahu ya. Ini udah kelihatan bahwasanya ini adalah pelampung apung-apung atau yang dinamakan fuel gauge. Nah, fuel gauge ini berguna untuk indikator di speedometer. Jadi dia ini kan indikator isi BBM tangki ya. Jadi kalau ini sudah error, pasti kalian waktu ngisi di tangki, ngisi bahan bakar tangki itu nggak sesuai sama ekspektasi kalian. Kalau kalian berpikir soal hitungan per liternya, tapi jenengan posisi udah penuh untuk pengisiannya di SPBU, udah ngisi penuh kok indikator di speedometer nggak mau naik. Nah, kalian langsung cek di sini ya. Sebelum cek di sini, sebelum lebih jauh ya, kalian bisa cek dari arusnya. Nah, ya mas, sebentar, saya coba. Boleh kabel? Apa sembarang din? Iya kabel. Nah, ini saya beritahu ya. Ini itu nah, ini adalah lubang di tangki. Ini adalah lubang di tangki yang dapat dapat fuel gauge-nya. Nah, untuk pelepasan fuel gauge-nya sangat mudah. Ini tidak seperti Pajero atau mobil-mobil lainnya yang harus turun tangki. Tapi di fuel gauge ini dia hanya dikunci oleh baut 5. Ini modelnya bautnya itu baut plus ya, ada baut ya. Nah ini, jadi model bautnya seperti ini. Nah, model bautnya seperti ini, nggak bagus. Nah, bautnya modelnya seperti ini. Nah, baut seperti ini kan apa ya, sekrup lah nek darani orang-orang bilang itu. Nah, untuk pelepasannya saya sarankan pakai obeng cetok. Karena apa? Karena kadang kalau pakai obeng nggak sesuai sama bautnya, itu kemungkinan akan selek. Nah, kalau selek nanti takutnya besok ke depan kalau mau penggantian untuk pengecekan apung-apung lagi, fuel gauge lagi, malah kesusahan. Nah, langkah pertama untuk pengecekannya, ini kan anggap aja posisi lubang ini sudah tertutup sama fuel gauge. Nah, kalian bisa cek kalau misal fuel gauge-nya sebelum kalian bongkar, kalian bisa lepas soketnya dulu. Ini ada penguncinya di sini, kalian bisa tekan di sini terus ditarik aja. Nah, ini kan dia plus. Ini dia plus. Kalian bisa langsung kasih kabel. Nah, kabel di sini cekong kamera nih. Nah, kabel di sini kalian bisa langsung beri kabel, langsung ditaruh ke soketnya, langsung ditempelkan ke ground. Karena dia modelnya satu kabel yang dimana dia ini positif, dia ngambil main ground di fuel gauge-nya. Nah, kalian bisa langsung tempel di tangki seperti ini. Terus kita kunci kontak on, kita cek. Kalau dia mau naik pol, mau naik mentok ke atas, berarti untuk jalur di kabel sampai di indikatornya aman. Kemungkinan jalan satu-satunya kalian harus lepas fuel gauge-nya. Tapi kalau kalian beri kabel seperti ini, kalian kasih ground kok indikatornya nggak mau naik, kemungkinan besar ini ada kerusakan atau kabel yang bermasalah di jalurnya gitu. Nah, untuk memudahkan kita coba langsung ya. Kita coba ini kayak ground ya, tempel ground. Aku tak ngecek ground. Mari awas. Tempel ground jo. Ada dong. Nah, ini letak di indikator bahan bakar di L300 itu kan di sini. Nah, coba grono wes. Nah, kita kunci kontak on. Nah, kunci kontak on. Nah, dia mau naik. Lepas pin.
Lepas. Lepas. Nah, dia kan turun kan? Nah, dia turun. Tapi kalau kalian kunci kontak lagi, tempel no. Nah, dia mau naik penuh. Nah, artinya apa? Artinya di sini kalau kalian posisi tadi pengecekan kalian beri kabel ground, kabel jumper maksudnya kalian soketnya dikasih kabel lalu di ground kan, itu kalau posisinya dia mau naik pol penuh ke atas, kemungkinan di gearbox di indikator speedometer sama kabel yang dari tangki tadi ke atas ini itu kemungkinan masih bagus, masih layak. Nah, kalian bisa lakukan pengecekan di fuel gauge-nya. Nah, kita coba ambil fuel gauge yang lama. Nah, mungkin ada pertanyaan fuel gauge itu apa? Nah, ini gambarannya fuel gauge itu seperti ini. Nah, ini yang dapat soket tadi, ini dapat baut 5. Nah, ini ya. Terus langkah kedua, kalau kalian lebih mastiin apa bener fuel gauge-nya atau enggak, kalian bisa lepas si tutup ini. Nah, ini kalau yang baru ya. Kita coba buka. Nah, ini tuh ada tutupnya. Nah, ini ada tutupnya. Ya. Sama yang lama juga ada tutupnya. Ini ada tutupnya. Tapi kita udah lepas. Cara lepasnya gampang. Kalian bisa sendiri. Nah, ini biar memudahkan untuk posisi sudah terlepas, sudah terbuka. Nah, kalian bisa lihat di sini, cekel. Nih, ini baik. Cekel ya. Nah, ini fuel gauge ini tuh mirip punya Canter, tapi dia beda karena lebih panjang lah Canter itu. Ini saya bisa katakan mirip karena sistemnya masih sama seperti Canter. Tapi di Canter dia memiliki 2 soket plus minus. Kalau ini enggak, cuma 1, dia hanya main ground di apung-apungnya ini. Nah, terus langkah kedua, kalau kalian mau memastikan dari dari fuel gauge-nya atau enggak, kalian bisa cek, kalian buka. Ini kan posisi tutupan gini. Ini kalian bisa lepas, lalu kita cek ini. Nah, ini kita coba. Nah, ini di sini kita lepas aja ya karetnya. Nah, di sini tuh ada ada plat besi ini yang dapat si kumparan ini. Nah, ini kalian bisa cek. Nah, posisi dia turun seperti ini kan naik ya, berarti posisi seperti ini jarume yang di indikator pasti bakal naik. Kalau dia posisinya di sini ke kiri, ini dia posisi turun. Nah, permasalahannya ini itu kalau diisi full dia tidak mau pol, dia tidak mau, indikatornya tidak mau ke atas sampai penuh. Nah, kalau posisi seperti ini dia tidak bisa penuh karena apa? Ini tidak mau kalau bahasanya ya nyokot lah, ibaratnya nyokot ya apa ya. Wis pokok intine ngono kuwi. Iki dia gak mau bergesekan sama kumparannya. Tak fokus ke dulu. Nah, ini kan, nah posisi seperti ini kan harusnya gesek. Nah, karena dia sudah aus seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini tak buka wae ben ketok. Nah, tak buka wae ben ketok. Nah, jawabannya di sini. Nah, kalian bisa lihat ini sudah aus, sudah kemakan. Kalau yang baru dia masih penuh, posisinya masih bulat, ininya masih bulat. Ini kan udah trepes ya, udah trepes. Nah, ini kalau yang baru dia masih penuh, masih bulat. Nah, itu permasalahan di situ. Langkah kedua, kalian bisa cek langsung ke fuel gauge-nya. Kalian buka tutupnya, lalu kalian cek untuk kumparan di sini. Gesekan di sini ada atau enggak? Itu loh. Nah, ini yang baru. Aku nggak akan buka karena masih baru, pasti masih bagus ya. Nggak usah dibuka ini. Nah, gitu loh. Jadi intinya gitu. Fuel gauge itu sebenarnya simple. Kalau di mobil-mobil kok nggak bagus ya. Nah, ini sangat mudah, sangat simpel untuk pemasangannya.
Sebenarnya kalau pengecekannya juga sangat simpel ya, untuk di mobil-mobil niaga seperti L300, mungkin di apa namanya, di mobil-mobil yang masih konvensional diesel itu masih mudah kalian pengecekannya. Hanya itu aja. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup ya. Aku cuma kasih cara penjelasan bagaimana cara pengecekannya dan lain-lain. Untuk pemasangan pelepasan mungkin kalian sudah bisa, karena memang sangat mudah, hanya dikaitkan sama 5 baut aja, terus sama 1 soket gitu loh. Nah, untuk video kali ini cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.